semuanya tuntas, baik terkait masalah administratifnya maupun terkait dengan masalah-masalah pengelolaan yang lain. Maka saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dari dua kecamatan ini, minimal progres kita yang akan kita capai di semester ini nanti, saya berharap ya masjid-masjid di dua kecamatan maupun musola ini nanti sudah clear terkait dengan status kepemilikannya. Ini penting karena terkait dengan masjid dan musola mungkin hari ini tidak ada persoalan, tetapi jangan sampai di tahun-tahun yang akan datang seiring dengan perkembangan zaman, kalau tanahnya saya yakin tidak berkembang, tidak tambah unggul, tidak, tetapi yang berkembang adalah dari sisi kepentingan masyarakat, dari sisi kepentingan mungkin ahli waris dan lain sebagainya. Kalau tanahnya saya pikir di Salatiga dari dulu luasnya kan tidak tambah, tetapi dari sisi kepentingan masyarakat ini bertambah. Jangan sampai nanti ada persoalan di belakang hari. Maka saya berharap betul dan saya percaya terkait dengan pengelolaan masjid kita mudah-mudahan lanjut mas. Lanjut. Mudah-mudahan terkait dengan pengelolaan masjid kita sudah memenuhi 3 unsur, baik terkait idarahnya, terkait dengan administrasi manajemen masjidnya, kemudian termasuk idarah imarahnya, terkait dengan kemakmuran masjidnya dan juga riayahnya pemeliharaan masjidnya. Mudah-mudahan di masjid-masjid kita ini sudah tuntas, karena saya yakin di masing-masing masjid kita itu ya 3 unsur ini saya yakin terpenuhi. Lanjut mas. Nah ini idarah terkait dengan kepengurusan itu paling tidak nanti ada 5 hal ini yang perlu terus kita kerjakan. Karena apa? Terkait dengan perencanaan, jangan sampai masjid kita itu kayak begini tidak ada perencanaan yang jelas. Jangan sampai masjid kita itu wis pokoke rencana apa-apa dan lain sebagainya, ini jangan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kepengurusan, ini juga saya berharap di masjid kita itu ya seharusnya ada priorisasi yang jelas terkait dengan kepengurusan. Karena seringkali persoalan masjid kita itu persoalan di internal ini yang kadang-kadang tidak tuntas, yang akhirnya menghambat laju perkembangan masjid kita. Di antara masjid-masjid kita itu sudah ditentukan kira-kira kepengurusannya, priorisasinya belum Bapak? Apa ya pokoknya dari ketua tamu itu terus diingat manisan bosan ini dan lain sebagainya. Ini tentu untuk mengikuti perkembangan zaman ini ya seharusnya ada priorisasi yang jelas. Ketika ada priorisasi yang jelas, kita akan berkembang dengan baik. Kalau tidak ya akhirnya menutupi terus seranya perubahan, apalagi di era sekarang ini kan perlu juga anak muda kita harus kita ikuti. Jangan sampai ngurus masjid itu sudah usianya sudah lebih dari usia 50 tahun. Ini saya yakin untuk menghadapi tantangan yang akan datang, nampaknya kalau tidak kita libatkan mulai dari anak muda itu nanti akan ada kesenjangan antara yang tua dengan yang muda. Ini real. Jadi di antara masjid kita kira-kira anak muda kita itu keterlibatannya seperti apa, ini mungkin patut untuk kita muhasabah. Apakah hari ini yang datang ke masjid itu hanya khusus yang tua-tua saja, yang muda tidak pernah nampak dan lain sebagainya. Ini sesungguhnya menjadi keprihatinan kita bersama.
dengan kepengurusan itu ya sudah diserahkan kepada jamaah, karena seringkali kita temui karena tidak seirama dengan ketua takmir, kemudian ketua takmirnya ini nampaknya tidak bisa diberi masukan, tidak bisa diberi bukan kritik, tetapi masukan-masukan yang membangun. Seringkali jamaah masjid itu akhirnya aku rasa kalau tak mire diberi masukan angel sahabat menteri masjid ini fenomena ini ada di mana-mana. Di tempat saya sana di Karanganyar itu, ketika saya jadi kepala kantor di sana itu diadili seperti itu, guru-guru remeh, guru-guru pengelolaan kota infak. Itu akhirnya padahal yang didulung itu ya tata cara ibadah ya orangnya segitu, tetapi karena tidak ada kesepahaman, tidak ada saling ngomong, akhirnya sini ya wis kalau mau tinggal dari masjid dan lain sebagainya. Ini sering kita menghadapi. Kemudian terkait dengan pengadministrasian ini juga penting, administrasi masjid ini dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu tadi termasuk masalah administrasi kepemilikan masjid, dalam artian masjid kita itu sudah tuntas dari sisi proses wakafnya atau belum. Ini monggo sama-sama kita buangkan, karena di tahun ini dari Pak Menteri ATR BPN, Pak Menteri Pak itu berkomitmen masjid-masjid dan musola kita ini harus tuntas dari sisi status kepemilikan. Dan sekali lagi, ketika berbicara terkait masjid dan musola terkait dengan sertifikasi, itu yang ditutup tidak bekerja dengan baik itu Kementerian Agama. Padahal kita sudah terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Ayo bersama-sama, karena proses sertifikasi wakaf itu kalau tidak bersinergi satu dengan yang lain, saya yakin akan sulit untuk dituntaskan. Maka beberapa saat yang lalu hari Senin saya sudah komunikasi lagi dengan BPN. Kami minta untuk pecah itu tidak usah ada biaya. Saya minta pecah itu jangan satu sertifikat kemudian dipecah dulu jadi 2 sertifikat. Itu saya berharap, karena kalau jadi 2 sertifikat dengan nama yang sama kemudian baru di proses wakafnya, ini kan pasti ada biaya karena ada PNB. Kemarin saya contohkan di BPN Karanganyar, Solo itu mendapatkan apresiasi nasional karena percepatan sertifikasi wakafnya. Dan ternyata di sana itu ketika tanah satu bidang kemudian yang diwakafkan hanya sebagian, itu ternyata pecahannya itu sudah otomatis muncul sertifikat wakaf. Ini kan luar biasa. Dan rata-rata kita itu pegawai-pegawean apa aras-arasan untuk ngurus itu ya, karena harus pecah dulu dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di BPN itu nanti bisa ditindaklanjuti di BPN, karena kemarin mau belajar dari Karanganyar, BPN mau belajar ke BPN Karanganyar. Itu sebenarnya kalau mereka itu satu kesepahaman, jadi itu kan hanya rahasianya itu kan ketika pecah jadi 2 dengan nama yang sama, itu kan ada anggaran, ada penerimaan negara bukan pajak. Tetapi kenapa yang di BPN Karanganyar kemarin itu tidak harus pecah dulu, tetapi yang pecahannya itu secara otomatis menjadi tanah wakaf. Ini saya berharap
yang hadir di sini kira-kira masjidnya yang sudah bersertifikat wakaf untuk cari sambung panggil. Dan kita yang dari dulu. Setelah itu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 50 baru 13. Nah, teman-teman panjenengan kan tidak semuanya ya dari 10 kecamatan Sidoarjo mungkin jumlahnya kan sekitar masjidnya. iya. Ini yang diundang tidak semuanya. Enggak, maksud saya yang hadir ini di antara yang hadir ini kan baru 13 yang masjidnya sudah bersertifikat. Maka ini menjadi gambaran kita bersama. Monggo nanti kalau Bapak Ibu sekalian ada persoalan terkait dengan biaya tetap, nanti Kementerian Agama siap untuk mencarikan terobosan bagaimana biar kalau terpaksa itu harus membayar, itu kita siap untuk membantu memfasilitasi. Tetapi harus jelas dulu, karena ini sekali lagi terkait dengan pengadministrasian ini, jangan sampai tanah masjid kita yang sudah diserahkan sama ahli sama yang punya, kemudian di beberapa tahun yang akan datang muncul persoalan karena ahli warisnya kita kan tidak tahu. Katanya keimanan itu kadang-kala naik, kadang-kala turun. Belalah pas lagi turun keimanannya, kemudian dia terkena pinjol misalnya, terus akhirnya buah ini tanah sendiri bagusnya, ini tanah masjid dan ini belum disertifikatkan, akhirnya takmir masjid di negeri itu kan dikacau juga. Ini pokoknya kalau di sediakan duit tanah yang adul itu kan dikacau. Ini persoalan yang saya yakin suatu saat akan muncul. Karena beberapa saat yang lalu saya pernah mendengar cerita itu ya ada tanah yang itu hanya ahli waris, kemudian ketika sudah diserap betul itu ya ternyata dia pemilik hutang. Akhirnya ya takmir masjid mau tidak mau dia harus menutup hutangnya itu, dan akhirnya lingkaran bumi kan juga karena keterpaksaan, maksudnya masjid dirobohkan, dibungkul jadi rumah karena sudah dijual sama ahli waris. Ini saya berharap betul Bapak Ibu sekalian, dan pensertifikatan tanah wakaf kalau itu sudah pecah itu 0 rupiah, tidak ada biayanya, dan di BPN itu sudah ada loket khusus. Dan kemarin juga sudah kita sampaikan terkait dengan para petugasnya di sana, jangan sampai ketika antara satu petugas yang jaga dengan petugas yang lain itu berbeda dalam hal pelayanan, itu kemarin sudah kita sampaikan. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, monggo nanti setelah panjenengan mengikuti kegiatan ini, monggo untuk dirembuk di tingkat takmir terkait dengan tanah masjid atau musola yang belum terselesaikan dengan baik ini, harus berupaya kita berpikir untuk menyelesaikan. Dan kalau nanti Bapak Ibu sekalian ada persoalan yang itu tidak bisa diselesaikan di tingkat masyarakat, tolong sampaikan kepada kami, Kementerian Agama siap untuk mendampingi dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan keuangan, ini juga penting karena untuk mengelola infak, sedekah dan lain sebagainya, ini jangan sampai masjid kita begitu tetapi pokoknya infak ini berbangun bangun orang. Akhirnya di sekitar masjid itu ada masyarakat kita yang perlu perhatian. Kita dengan bangganya setiap Jumat mengumumkan, sebelum khutbah Jumat dimulai itu mengumumkan jumlah infak
masjid ini sebesar berapa puluh juta, sementara di lingkungan masjid itu ada masyarakat kita yang perlu perhatian secara material. Ini tentu keberadaan masjid kita harus mampu memberikan kesejahteraan untuk lingkungan kita. Dan dulu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, di Kota Salatiga ini setiap tahun ada tren kenaikan untuk orang anak kita. Sampai hari ini mungkin sudah ada sekitar beberapa bulan yang lalu itu sudah ada 50-60 begitu. Kami ada datanya. Dan di beberapa hari terakhir tadi saya juga menandatangani 3 mu'alaf masuk Islam. Maka saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ada rincian di Kecamatan Sidoarjo sudah ada berapa, Dumul ada berapa, itu ada rinciannya. Ini saya berharap Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita yang kembali ke pangkuan kita ini untuk juga diperhatikan, diberi perhatian. Dan kalau teman-teman di penyuluh sudah kita sampaikan, tolong untuk teman-teman saudara-saudara kita yang alat ini ada dibentuk semacam grup. Jadi untuk sekedar mengingatkan secara periode untuk mengingatkan terkait dengan peribadatan yang harus ditelateni dan lain sebagainya untuk saudara-saudara kita. Dan kalau mungkin ada mualaf kita yang perlu bantuan ekonomi untuk UMKM-nya, kita juga siap berkoordinasi dengan Basnas dan juga BZ kita di kantor Kementerian Agama. Itu dalam rangka untuk memberikan perhatian, jangan sampai saudara-saudara kita yang kembali ke pangkuan kita, kemudian dia berpikir, wah ngapain saya yang Islam juga tahu di Sopo kalau saudara-saudara saya tidak pernah diperhatikan di tetangga sebelah, sidik-sidik DKI dan lain sebagainya, dan diberi perhatian secara baik. Ini jangan sampai nanti tergoda dengan hal-hal yang sesungguhnya kita itu bisa, tetapi kita kurang peka terhadap mereka. Dalam artian sekali lagi terkait dengan masalah keuangan ini, infak sedekah ini tentu kita jangan terlalu kenceng. Infak itu sedekah itu berhubungan orang dia ini jangan. Ini saya berharap seperti itu. Kemudian yang terakhir tentu terkait dengan pengawasan, itu terkait dengan evaluasi. Saya berharap ya masjid kita itu paling tidak setahun sekali itu ada evaluasi terkait apa? Terkait dengan perencanaan program kerja yang sudah kita canangkan. Sekali lagi, kalau kegiatan kita tanpa perencanaan, saya yakin ya kalau direncanakan saja belum tentu terlaksana dengan baik, apalagi tanpa perencanaan. Kalau tanpa perencanaan berarti ya sudah hanya sekedar bangunan masjid kita itu ya berdiri tegak, kokoh dan lain sebagainya, tapi dari sisi ruhnya kurang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lanjut Mas. Ini ada imarah pemeliharaan, itu terkait dengan pemakmuran. Itu yang pertama terkait dengan peribadatan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, monggo apa yang saya sampaikan tadi, di masjid-masjid kita itu untuk 5 waktu itu real, anak-anak muda kita itu kurang nampak. Yang nampak itu ya usia ibarat matahari itu sudah tergelincir ke barat. Manula. Ini sekali lagi membuat kajian peribadatan untuk masjid kita harus lebih kita berdayakan lagi dari sisi kaum mudanya ini agar jangan sampai kita terputus generasi kita, karena sesungguhnya terkait dengan peribadatan kita itu ya hanya kebiasaan. Kalau sudah biasa ke masjid, saya yakin
ya akhirnya terus, tapi untuk membiasakan ini perlu perlu pembiasaan sejak dini. Kemudian terkait dengan pendidikan, tentu Bapak Ibu sekalian monggo, karena sekarang ini untuk pendidikan karakter untuk anak-anak kita itu ya, kalau kita hanya mengandalkan di sekolah, saya yakin di situ tidak cukup. Maka masjid kita bagaimana menjadi pusat pendidikan terkait dengan PPA-nya, terkait dengan pengkajian dan lain sebagainya. Ini tentu masjid kita ini harus sebagai pusat pendidikan masyarakat, pendidikan karakter. Dan saya yakin ketika lingkungan masjid itu sudah dimanfaatkan sebagai lembaga pendidikan untuk anak-anak, untuk generasi kita, itu saya yakin insya Allah akan menjadi baik masyarakat kita. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan untuk memakmurkannya ini adalah untuk pemberdayaan ekonomi umat. Kita ingin ya jamaah kita itu ya ada sinergisitas. Jadi kalau ada jamaah kita yang mungkin ada punya skill tertentu, itu ya harusnya masjid ini bisa menjembatani bagaimana agar perekonomian umat Islam ini juga tumbuh dari masjid. Jadi ya kalaupun tidak berbentuk koperasi, ya minimal itu tadi skill untuk life skill untuk anak-anak kita, untuk masyarakat ini. Saya yakin masjid sebagai tempat untuk pemberdayaan ekonomi umat ini luar biasa. Mungkin dari sebagian sedekah itu dimanfaatkan untuk menambah modal para jamaah kita agar ekonominya juga meningkat. Kemudian terkait BHPI, dan saya yakin untuk panitia Hari Besar Islam di masing-masing masjid kita mungkin untuk kegiatan Ramadan, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, dan hari besar yang lain, mari bersama-sama terus untuk kita semangatkan. Kemudian kalau sudah menjadi besar nanti minimal masjid itu, kalau sudah menuju masjid yang paripurna itu ada klinik masjid. Tetapi nampaknya ya kalau di masyarakat kita secara umum mungkin belum sampai ke sana. Tapi minimal 4 hal terkait dengan memakmurkan masjid kita itu dari segi peribadatan. Monggo saya berharap ya jamaah kita mungkin yang dulu asal mungkin banyak yang masih kerja, tapi maghrib, isya, subuh ini ya harusnya itu masyarakat kita posisi di rumah masing-masing itu untuk bisa meramaikan masjid kita. Lanjut Pak. Ini yang ayah terkait dengan pemeliharaan itu bangunan fisik masjid kita, insya Allah hari ini masjid kita sudah luar biasa. Sudah tidak ada masjid itu yang tidak layak, itu saya kira sudah tidak ada. Kemudian sarana dan prasarana masjid membuat kita ini perlu terus kita tingkatkan, dan mungkin dalam rangka untuk menarik minat anak muda kita. Itu sesungguhnya masjid itu kalau langganan wifi itu saya yakin juga bagus. Jadi anak-anak kita wifi-nan itu di masjid, saya yakin ketika mendengar adzan masjid, adzan sholat itu yo mesti leren terus ikuti sholat. Tapi kalau dia wifi-nan ning nggone mall apa ning nggon kafe dan lain sebagainya dengan suara adzan yo dan saya yakin nanti berangkat dari anak-anak kita itu mencintai masjidnya, saya yakin nanti akan tumbuh semangat rohnya untuk sebagai generasi muda untuk memakmurkan masjid kita. Ini penting untuk sarana dan prasarana masjid ini monggo juga untuk diperhatikan. Dan yang selanjutnya adalah keindahan, kenyamanan dan kebersihan. Ini saya berharap juga masjid kita itu karena sekarang itu kan
semua sudah saya kira sudah bagus. Ada anekdot kalau dulu lewat itu di situ bau pesing itu biasanya dekat dengan masjid. Anekdotnya dulu begitu. Tetapi sekarang itu ya sekarang siapapun yang muslim maupun non muslim mungkin kalau dia itu ingin berhenti untuk buang air kecil itu ya biasanya sing itu masjid. Saya sendiri juga begitu ketika di perjalanan itu ya kalau belum waktunya sholat itu terasa pipis ya cari masjid dulu. Buang air ini berarti kita semua sudah welcome terkait dengan masalah kebersihan dan itu saya berharap kalau yang masih ada space untuk ekoteologi kita, karena Kementerian Agama itu ada program berdampak salah satunya adalah ekoteologi. Jadi teologi untuk lingkungan terkait dengan keindahan mungkin kita menanam tanaman yang di situ saya kira akan berdampak kepada keteguhan menjaga iklim kita dan lain sebagainya. Ini saya berharap untuk sekalian yang ada di masjidnya masih ada space untuk menanam pohon, ini monggo untuk silakan untuk diperindah dengan penghijauan. Karena hari ini nampaknya ya dunia kita itu semakin hari itu kalau tidak hujan itu semakin panasnya luar biasa. Kalau lagi hujan juga terjadi banjir dan lain sebagainya, maka salah satu program Kementerian Agama prioritas terdampak itu adalah ekoteologi dan ini ekoteologi ini terus untuk kita gaungkan agar ya berangkat dari tempat-tempat ibadah ini menjaga kelestarian lingkungan, maka pada akhirnya nanti keberadaan tempat ibadah ini menjadi solusi agar ya, dunia kita itu mudah-mudahan semakin adem dan semakin ayu. Lanjut Mas. Kenapa konsep pengelolaan masjid melalui 3 konsep itu antara lain yang pertama agar masjid lebih mampu mengembangkan kegiatan, makin dicintai jemaah dan berhasil membina dakwah di lingkungan. Ini berarti kalau masjid kita itu katakanlah jamaah kita itu merasa nyaman, merasa tentram dengan 3 konsep manajemen masjid tadi, maka pada akhirnya nanti karena masjid kita itu bisa berdaya ya karena jamaahnya itu luar biasa. Maka kalau panjenengan sudah pernah ke Jogja, Masjid Jogokarian, kemudian masjid di Sragen, yang di situ itu ya karena karena jamaahnya itu luar biasa. Kalau di Sragen itu kan sudah disediakan untuk musafir. Siapapun yang datang ke situ mau menginap di situ sudah disediakan dengan baik, tidak pandang bulu. Jadi orang mesti mau Islam, agama mau baik, kemalaman mau tidur di situ dipersilakan. Tetapi seringkali kita itu naik kunci, dikunci Pak Debre, kamar mandi ini ya dikunci dan lain sebagainya. Ini ya kalau saya yakin kalau kita itu di lingkungan masyarakat kita itu tidak ada perasaan saling memiliki, itu sesungguhnya tidak ada kekhawatiran. Dan saya yakin kalau sekarang itu misalkan mengeras suara dan lain sebagainya kan juga bisa dimasukkan di ruang susul yang disitu dikunci dan lain sebagainya. Ini saya yakin akan luar biasa. Ini tentu harapan kita yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengelola masjid sebagai kewajiban umat Islam, maka harus mampu mengaturnya agar masjid benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya sehingga untuk memiliki ilmu manajemen. Jadi
masjid ini sesungguhnya yang berkewajiban itu tidak hanya takbir, tapi semua jamaah yang ada di masjid itu ya ikut memiliki dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya itu adalah terkait dengan ilmu manajemen ini tapi penting. Kemudian yang ketiga, masjid harus difungsikan sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan umat, dan pusat persatuan umat. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama anak-anak kita ini yang kita didik melalui masjid kita. Dan juga masjid harus mampu menjadi persatuan dan kesatuan umat. Dan kita itu di masjid-masjid kita itu kan tidak ada masjid khusus apa, kan tidak ada, beda dengan saudara-saudara kita yang lain. Di Salatiga ini Kristen itu ada 95 gereja, dan masing-masing gereja itu tidak bisa gereja A, jamaah A, jamaah B, gereja D itu tidak bisa. Tetapi kita itu alhamdulillah masjid kita ya sudah buat masjid kita ya masjid apa namanya, di situ tidak ada masjid khusus ormas tertentu dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi satu kelebihan kita bersama. Maka Bapak sekalian, mari bersama-sama masjid kita ini benar-benar kita fungsikan sebagaimana mestinya, sehingga nanti dalam rangka pembinaan umat ini insya Allah umat kita terus meningkat kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sudah menjanjikan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Janji Allah itu jikalau penduduk suatu negeri, kampung, RT, RW atau rumah tangga, keimanan dan ketakwaan yang meningkat, Allah akan membukakan pintu barokahnya baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kalau umat ini, masyarakat ini tidak mau iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan mencabut keberkahannya baik dari langit maupun dari bumi. Maka mungkin kita bisa merasakan di lingkungan keluarga kita masing-masing. Saya yakin ketika semua anggota keluarga ini benar-benar meningkat keimanan dan ketakwaannya, sholatnya tertib, membaca Al-Qur'annya, dan yang lainnya itu baik, saya yakin di dalam lingkungan rumah tangga itu keberkahannya itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan itu tidak mesti rezekinya oke, tidak. Tetapi bagaimana dengan rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu, anak-anak kita menjadi baik, sehat, kita menjadi iman dan lain sebagainya. Tetapi di situ ada ketentraman dan kenyamanan. Begitu oke, tetapi orang memberkahi jadi memolot dalam rumah tangga. Lanjut Mas. Ini indikator optimalisasi pengelolaan masjid. Yang pertama, indikator dari perspektif pemangku kepentingan. Ini kalau masjid kita kelola dengan optimal itu dari perspektif pemangku kepentingan, satu bisa dilihat dari kenaikan jumlah jamaah. Kira-kira masjid kita itu meningkat jumlahnya itu jelas ketika Ramadan gitu. Ketika Ramadan itu malah menambahi rumah-rumahan. Terus baru Lebaran itu kembali kepada asalnya. Ini berarti kan pengelolaan kita belum baik. Malah kadang-kala baru Idul Fitri itu ya sing ada nyukui, sing umat nyukui, imam nyukui, makmum nyukui dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan kita bersama. Yang kedua, penurunan kemiskinan jamaah. Mungkin ya ini saya mengajak kepada kita sekalian terkait dengan pemberdayaan ekonomi ini, jangan sampai masyarakat di lingkungan masjid sudah
ya sudah dari sisi perhatian kita dakwah bilhal kita berarti belum masuk. Wong loro ora cukup berguna, wong loro sing di duit itu tidak masalah, sing wong loro kan di duit. Koordinasi kon sabar nggih Pak. Sabar kan anakku loro gitu kok kan gitu. Maka seharusnya ya apa takmir masjid itu ya ketika lingkungannya itu ada yang sakit itu ya bisa berimpact. Ini penting. Dan juga kemiskinan jamaah itu ya tadi ujungnya itu ya nek sing kono enek sing apa UMKM sing itu butuh sentuhan itu ya seharusnya kita ikut andil di dalamnya. Kemudian kenaikan jumlah zakat, infak, sedekah. Infak, sedekah dan makan ini juga seharusnya meningkat. Karena sering juga saya sampaikan, alhamdulillah kalau teman-teman di Kementerian Agama ini terkait dengan zakatnya itu sudah 100%. Jadi teman-teman di Kementerian Agama ini setiap bulan itu sudah dipotong bukan dipotong, duitnya itu dititipkan 2,5% dari gajinya itu untuk ditasarufkan melalui Basnas maupun UIZ kita. Ini sering saya sampaikan, mohon nanti juga disampaikan kepada jamaah di lingkungan panjenengan. Kalau kita berpikir terkait dengan kekayaan kita, harta yang kita makan itu nanti ujung-ujungnya jadi kotoran. Kemudian kalau harta kita untuk belanja barang, ujung-ujungnya ya jadi barang rongsok. Duit yang kita belanjakan hanya untuk apa? Didepositokan, disimpan itu sampai meninggal itu ya akhirnya untuk ahli waris. Itu saja kalau ahli waris yang baik itu bisa menjadi baik, tetapi kalau tidak baik jadi sumber pertikaian dan lain sebagainya. Kemudian kalau duit yang kita miliki kita infakkan, kita sedekahkan, itulah harta yang sesungguhnya yang akan membersamai kita sampai abadi selama-lamanya. Mohon Bapak Ibu menurut ide saya terangkan lima ini. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi Pak Ketua.
sebagaimana tukang kula-kula monggo Bapak sekalian, sepulang dari sini nanti monggo untuk dilihat terkait dengan tanah masjid kita sudah wakaf atau belum. Kalau belum, monggo nanti segera berkoordinasi dengan teman-teman penyuluh, dengan kepala KUA. Kalau nanti ternyata panjenengan kesulitan dalam hal pendanaan untuk proses, kalau itu nanti ternyata harus tetap, maka Kementerian Agama nanti siap untuk membantu. Oke, membantu nanti akan kita advokasi untuk BPN-nya jangan sampai disamakan dengan pecah yang tanah bukan wakaf. Ini nanti bagian dari kita berkolaborasi agar persoalan terkait dengan tanah masjid musola kita tuntas. Kemudian yang selanjutnya dari perspektif memang kepentingan kita menaikkan kesolehan jamaah. Dan ini juga sering saya sampaikan kepada teman-teman penyuluh, ketika teman-teman penyuluh sekian lama itu sekali tempo itu dievaluasi, kira-kira seberapa banyak dan seberapa besar kenaikan kesolehan jamaah. Jadi saya barometer kita itu masyarakat muslim ini soleh itu gampang. Sebetulnya dia itu sudah menjalankan ibadah sholat sehari semalam 5 waktu secara tertib itu sudah dikerjakan dengan baik, itu berarti sudah soleh. Dan saya yakin masyarakat kita, masyarakat muslim kita, ketika sholatnya sudah tetap berdiri, saya yakin amalan hukum Islam yang lain ini saya yakin mengikuti. Karena kalau kita belum sholatnya saja masih datang burung tertib dari semalam kok dikon infak, dikon sedekah, dikon zakat, itu nampaknya agak susah. Ini terkait dengan kesolehan jamaah Kamilo. Saya itu seharusnya di masjid kita itu belum ada direktori, bukan direktori. Data jamaah kita yang sesungguhnya itu kan belum ada. Kan belum ada nih. Aslinya itu saya jamaah yang menjadi anggota itu kan gimana? Jadi ya sekali tempo ada pendataan seperti itu saya kira untuk orang. Karena kalau kita berdebat kepada Rasulullah, ketika habis sholat itu salam itu melihat jemaah ini, si anjurnya ini begini. Ini kan bagian dari kita itu peka terhadap jemaah kita. Ngerti bersama Rasulullah berlakunan, seperti itu saya berita lain orang mungkin yang masjid ini kan ya lucu. Sebenarnya pergerakan jemaah kita seperti apapun itu ya kita itu saling peka, saling empati, saling simak. Ini penting. Kemudian dari sisi tingkat moderasi jamaah ini juga penting. Jadi moderasi beragama itu yang dimoderakan bukan agamanya, tapi perilaku. Jadi tadi seperti contoh di saudara kita di Kristen itu tidak bisa anggota gereja kok melu bagian yang anggota gereja itu tidak bisa. Kalau itu kurang dan itu tidak bisa, dia tidak bisa melebu. Tetapi terkait dengan pemoderakan kita itu ya sudah, kita itu ada istilah lana amaluna walakum amal. Dan yang namanya umat Islam ada Muhammadiyah, ada NU, ada LDI, ada MTA. Itu kan sudah sunatullah. Misalkan jadi siji, dua, misalnya saya mau Muhammadiyah, ingin dua, jadi Muhammadiyah tidak bisa. Sehingga teman-teman NU dua, jadi NU itu juga tidak bisa. Maka ini sudah sunatullah. Maka bagaimana terkait dengan tata cara ibadah ini ya sudah DPG. Dan itu kan bukan persoalan yang
yang pokok, tapi hanya persoalan-persoalan ya persoalan-persoalan terkait dengan apa, bukan hal yang prinsip. Karena seringkali saya sampaikan, bagi kita yang sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, itu kita itu akan melihat bagaimana tata cara orang sholat itu macam-macam. Ada yang habis takbiratul ihram tidak sekatut. Ada yang ketika sholat itu HP-nya, sekarang kan sudah buka di sana itu HP itu loh, golden gini, justru malah kalau di masjid itu harus scan terkait barcode, lalu kita itu sudah punya kartu khusus dan lain sebagainya. Itu begitu Allah HP berdiri dia diambil dilihat. Tetapi kalau di tempat kita misalkan ada yang begitu, mau salam itu sholat murah amin murah sudah ribut. Misalnya ada yang sholat tidak sedekah begitu di tempat kita ini, wong mungkin alirannya ngopo aja dan lain sebagainya. Ini penting saya sampaikan. Ya sudahlah, kita itu penting saling membuli, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengkafirkan. Kowe salam murah sah, begini, sudahlah, tidak usah sampai ke sana. Kemudian yang kedua terkait dengan optimal ataupun indikatornya dari perspektif pengguna layanan. Kualitas layanan masjid, indeks kenyamanan dan kekhusyuan ini juga penting, dan saya berharap Bapak Ibu sekalian, ya masjid kita harus ramah anak. Jadi jangan sampai kita itu merasa terganggu ketika saudara-saudara kita yang kebetulan punya anak bawa ke masjid. Kan ada masjid kita itu kadang-kadang dicak dulu, ini dia itu dalam rangka berlatih untuk kebiasaan anak-anak, ya dunianya anak-anak seperti itu. Nah di Senin saya yakin besok mungkin kalau keluar dia tersinggung pas masjid orang baik kayak dua anak di Senin, ya sudahlah, kita itu sesungguhnya ya ujian kita, kekhusyukan kita itu khusyuk karena hening itu ya biasa, tapi kalau terlalu hening kadang-kadang malah berubah begitu dengan hutan. Anak hujan ya malah penyanduran, sopo segmentasikan boleh sekolah sunyi dan lain sebagainya. Makanya saya berharap bahwa sekalian bahwa untuk masjid kita itu harus ramah anak. Dan ini ke depan akan kita mintakan legalitas dari DP3KAP itu. Alhamdulillah kalau madrasah kita akhir-akhir semua sudah ramah anak, sudah dideklar. Ini kita nanti akan merambah ke masjid yang ramah anak. Terkait dengan kualitas layanan masjid, monggo kita upayakan dari sisi kualitas layanan. Yaitu tadi masyarakat kita yang harus kita sapa dan lain sebagainya. Kemudian dari perspektif internal, ini dari internal pengurus masjid kita ya, ada standarisasi. Kemudian tata kelola masjid, saya berharap Bapak Ibu sekalian, kita itu masih sering ada persoalan di internal kita terkait penggunaan toa. Saya sudah di tahun kemarin itu ada 7 kali 8 kali dilaporkan melalui medsosnya Pemkot. Ya hanya itu terus itu saya berpikir ini sesungguhnya yang melaporkan saya yakin bukan umat yang lain, tetapi internal kita. Maka mungkin terkait dengan internal ini harus juga solid, dan sekali lagi kembali kepada kepengurusan, yaitu tadi harus ada priorisasi yang jelas. Jadi ketika sudah masa yang diganti, ya sudah kita legowo, dan saya yakin kita tidak dipilih kembali sebagai pengurus takmir itu sesungguhnya bukan karena kita tidak profesional atau kita ada kesalahan, sesungguhnya tidak. Ya, karena kita itu harus berpikir ke arah kemajuan, sehingga seringkali sesungguhnya persoalan internal, tetapi
dengan senjata kita sendiri terkait dengan penggunaan toa. Ini saya berharap juga monggo Bapak-Ibu sekalian, penggunaan toa sebagaimana peraturan Menteri Agama tahun berapa? 2000 berapa? 2002. 2022 itu monggo sebisa mungkin nomornya nomor berapa? Nomor 5 itu sebisa mungkin monggo kita taati. Karena dulu sebelum ada itu jadi orang yang masalah harapan pokoknya jadi sebelum sholat itu jadi sudah dan lain sebagainya itu sesungguhnya tidak ada masalah. Tapi dengan terbitnya peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 itu ya bagi kita itu ya menjadi bahan untuk melaporkan ketika siapapun tidak senang secara personal maupun secara individu. Itu. Kemudian yang keempat, indikator optimalisasi penggunaan masjid kita dari perspektif sumber daya manusia, kualitas marbot, takmir, imam, itu ya saya yakin anak-anak muda kita sekarang itu saya yakin luar biasa dari segi perspektif sumber daya manusianya. Kemudian juga biaya operasional ini tentu ya biar masjid kita itu tambah baik dan indah, biar tentu biaya operasional ini tentu dibutuhkan. Kemudian tanah dan bangunan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mari bersama-sama kita selesaikan satu persatu. Infrastruktur dan IT ini memang sudah saatnya masjid kita itu ya tadi untuk menarik dan membiasakan anak-anak kita itu bermain di masjid itu ya kurang bermain tapi berkumpul di masjid itu tentu kebutuhan IT ini penting untuk membiasakan anak-anak kita. Lanjut Mas Kursi Mas. Saya baca mau ini persoalan pengelolaan masjid kita antara lain terbatasnya kemampuan SDM. Seringkali kalau misalnya mungkin tidak, kalau di daerah-daerah pedesaan itu ya kemampuan SDM itu yang nampak itu ya ketika ketika khotbah Jumat dan lain sebagainya ini seringkali objeknya itu hanya satu adalah pas wilayah jatuh. Akhirnya tidak ada yang menggantikan, bisa di proses sana masih ada. Akhirnya rasul Jumatan ini malah kok itu ya. Ini kalau di pedesaan masih di pelosok masih kita rasakan. Yang kedua, prinsip-prinsip manajemen tidak dilaksanakan seperti yang saya sampaikan tadi, planning, organisasi, controllingnya itu tidak pernah melakukan evaluasi, tidak pernah mengadakan perencanaan bagaimana pengelolaan masjid, bagaimana pengurusan masjid dan sebagainya. Kemudian program yang ditetapkan kurang akomodatif bagi jemaah di lingkungan masjid. Misalkan masjid kita satu contoh saja di lingkungan masa itu ya seharusnya tema-tema khotbah dan lain sebagainya itu ya tema-tema bagaimana kita mengedukasi para pendatang untuk jujur, pentingnya ekonomi umat dan lain sebagainya ini penting. Jadi disesuaikan dengan lingkungan masjid kita. Kemudian yang keempat, pengurus masjid kurang terbuka terhadap jemaah dan patroli terhadap perubahan. Ini sering kami kerjakan. Jadi Pak Mire itu masukkan kesetujuan dari sekolah ini suara saksi mungkin memiliki dan lain sebagainya. Ini sering masih saya minta kurangnya kesadaran berjamaah bagi masyarakat sekitar. Ini berarti terkait dengan bagaimana kita untuk terus memotivasi agar masyarakat di sekitar masjid ini ya kesadaran untuk berjamaah ini. Kemudian yang keenam, terkotak-kotaknya jamaah ini juga sering jadi persoalan. Maka kalau beberapa saat yang lalu ada
polisi masjidnya itu masjid ini khusus, orang masjid ini khusus, tapi ada papan nama identitas tertentu. Itu saya tidak usah, itu tidak usah kita membuat identitas tertentu untuk masjid kita, karena saya yakin masjid kita itu kan yang terbuka untuk umat Islam. Kalau sudah nanti terkotak-kotak, ini nanti sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang ketujuh, masih terdapat khotib yang tidak modular. Jadi ada di sebagian itu khotib Jumat itu malah menggebu-gebu mengkritisi pemerintah melalui masjid, sehingga bagi jamaah yang tidak tahu itu ini masjid kok sebagai pusat perlawanan pada pemerintah dan lain sebagainya, ini kadang-kadang masih ada tidak moderat, tidak bersikap hikmah. Kemudian yang ke-8, benturan antara pengurus muda dengan pengurus yang berusia tua. Lanjut, ini juga seringkali kalau masjid kita tidak mengakomodir anak mudanya, ya akhirnya nanti anak muda itu sudah akhirnya tahajud tidak mau mendekat kepada masjid kita. Kemudian yang ke-9, ormas yang mengambil alih masjid pengelolaannya disesuaikan ormas tanpa mendengarkan aspirasi jamaah. Maka saya mengumpul di Salatiga ini tidak ada masjid kita itu yang atas nama ormas di atas papan nama dan lain sebagainya. Maka mumpul itu bagian dari masjid, itu bagian dari untuk menyatukan ukhuwah Islamiyah di antara kita sekalian. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya berharap monggo Bapak Ibu sekalian memasuki tahun 1447 Hijriah ini, tentu pengelolaan masjid kita harus lebih optimal lagi. Mana-mana di tahun 1446 Hijriah kemarin masjid kita belum berdaya, maka di tahun baru Hijriah yang baru 1 bulan kita tinggalkan ini, mari bersama-sama terus kita tingkatkan pengelolaannya sehingga nanti insya Allah masjid kita sebagai pusat peradaban Islam Muslim wabil khusus di kota Salatiga. Kemudian sekali lagi saya berharap kepada sekalian bahwa nanti kita pulang ke wilayah masing-masing, coba dilihat kembali terkait dengan kondisi masjid kita dari sisi administratif untuk sertifikat wakafnya sudah ada atau belum. Kalau belum, segera dikomunikasikan dengan teman-teman para pengurus. Kemudian nanti kalau ada kesulitan yang berupa finansial, nanti tolong disampaikan kepada kita. Insya Allah kita akan bantu semampu kami untuk menyelesaikan terkait dengan wakaf di masjid dan musola kita, utamanya karena hari ini dari Kecamatan Sidoarjo dan Ampulyo. Insya Allah nanti kita siap untuk berkolaborasi membantu menyelesaikan sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, Bapak Dr. Haji Wiharso, Magister Manajemen, yang telah menyampaikan sambutan sekaligus pembinaan terkait dengan pendataan atau masjid yang ada di Kota Salatiga. Dan tentu mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan itu akan menjadi perhatian khusus bagi para takmir yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama tadi yang sangat urgen yaitu terkait dengan sertifikat tanah masjid. Dan saya yakin di Kota Salatiga masih ada beberapa masjid yang tanahnya dulu itu mungkin open space, Bapak ya. Dan itu yang kelihatannya masih sangat sulit sekali karena terkait dengan tanah open space yang tidak bisa disertifikat. Baik Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, untuk acara pembukaan pada hari ini sudah selesai. Sekali lagi terima kasih, dan untuk setelah ini nanti akan ada
penyampaian materi yang selanjutnya. Untuk itu nanti setelah acara pembukaan ini nanti mohon Bapak Ibu untuk berkenan foto bersama lagi untuk dokumentasi dari seksi Bimas Islam. Untuk itu acara pembukaan pada kesempatan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya mohon dengan sangat Bapak Ibu untuk berdiri nanti foto bersama, tetap menghadap di situ menghadap ke situ nanti Bapak yang di tengah monggo Bu Kasih Pak Mustaqim sekalian monggo. Oke. Menggenggam semangat. Terima kasih kami sambut pada Pak Kepala dan Ibu Kasih Siswa. Matur nuwun Bapak.